Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 1. Deni Abdul Aziz, 2. Laila Miftahuur Rahmah, 3. Aisyah Fira Rahmania akan mempresentasikan mata kuliah Islam dan Sains dengan materi integrasi antara ilmu teoritis dan ilmu praktek. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan secara ontologi adalah sekumpulan proposisi sistematis yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan yang benar dengan ciri pokok, yaitu bersifat general, rasional, objektif, dan mampu diuji kebenarannya. Ilmu pengetahuan diatur secara sistematis dan langkah-langkahnya dipertanggungjawabkan secara teoritis, di mana ilmu pengetahuan ini bersifat sangat dinamis karena sangat adaptif terhadap lingkungan budaya dan sosial. Ilmu pengetahuan dalam kajian Islam. Dalam kajian Islam, tempat ilmu pengetahuan adalah akal dan kalbu, dengan tetap berkonsep pada zat yang tidak terbatas, yaitu pengetahuan Allah, sedangkan pengetahuan manusia sangat terbatas. Ilmu pengetahuan yang diilustrasikan secara ontologis, yaitu tentang apa dan sampai di mana ilmu yang hendak dicapai, yang mempunyai eksistensi yang jelas dalam dimensi ruang dan waktu yang terukur dan terjangkau oleh pengalaman dan pengamatan indrawi. Aspek inilah yang membedakan ilmu pengetahuan satu dengan ilmu pengetahuan lainnya, sehingga tidak akan muncul kajian dengan ditambahi hal-hal yang bersifat mistis dan kosmik seperti surga dan neraka. Pengelompokan ilmu pengetahuan menurut subjeknya itu ada dua. Yang pertama, ilmu teoritis, yaitu ilmu yang menetapkan hukum-hukum yang universal, mempelajari objeknya dalam keabstrakan, dan mencoba menemukan unsur-unsur yang selalu dapat kembali dalam segala pernyataan yang konkret. Contohnya seperti ilmu alam, ilmu kimia, ilmu sosiologi, dan ilmu sejarah. Yang kedua adalah ilmu praktis, yaitu ilmu yang langsung ditunjuk kepada pemakaian atau pengalaman pengetahuan itu. Seperti contohnya seperti ilmu pertanian, ilmu teknik, dan ilmu kedokteran. Contoh penerapan ilmu teoritis dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ilmu teoritis dalam bidang pendidikan lingkungan hidup tentang sampah organik yang dapat diurai dan sampah anorganik yang tidak dapat diurai. Karena dalam faktanya memang sampah organik mudah terurai oleh bakteri, sedangkan sampah anorganik tidak dapat terurai oleh bakteri. Jadi, ilmu teoritis itu penyelidikannya bertujuan memperoleh pengetahuan tentang kenyataan. Contoh ilmu praktek. Dalam bidang di lingkungan hidup, sampah organik dapat meningkatkan kesuburan tanah karena bahannya organik, dapat diurai oleh bakteri, sedangkan sampah anorganik tidak dapat diurai, seperti dijadikan kerajinan tas yang terbuat dari karung goni, batu bekas, dan lain-lain. Jadi ilmu praktek ini penyelidikannya bertujuan menjelaskan dengan perbuatan berdasarkan pengetahuan. Manfaat mempelajari ilmu teoritis dan praktek. Manfaat ilmu teoritis yaitu bertujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah penelitiannya akan dilakukan dapat memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Oleh karena itu, manfaat teoritis ini biasanya muncul karena adanya ketidakpuasan atau keraguan terhadap berbagai jenis landasan yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris yang bersumber dari pengetahuan yang diperoleh dari observasi dan percobaan. Manfaat ilmu praktek untuk memberikan kecukupan dan mampu untuk mengetahui bagaimana sesuatu bisa terjadi di dunia nyata, atau bisa juga dikatakan bahwa manfaat praktek merupakan bagian dari manfaat penelitian bagi suatu program yang telah dijalankan. Integrasi antara ilmu teoritis dan ilmu praktek. Menurut Al-Farabi menekankan adanya integrasi antara ilmu teoritis dan ilmu praktek, antara iman dan amal, dan antara ilmu dan tindakan. Menurutnya,
terdapat simbiosis mutualisme antara iman dan amal atau antara ilmu dan tindakan. Artinya, ketika pengetahuan dan wawasan seseorang semakin banyak dan luas, sikapnya akan semakin baik dan bijak. Sebaliknya dengan bertindak baik. Kesimpulannya, ilmu teoritis adalah ilmu yang menetapkan hukum-hukum berupa teori-teori universal yang mempelajari objek dalam keabstrakan dan mencoba menemukan unsur-unsur yang selalu terdapat kembali. Ilmu praktek adalah ilmu yang langsung ditunjuk kepada pemakaian dan pengalaman pengetahuan itu, jadi menentukan bagaimanakah orang harus berbuat sesuatu. Yang ketiga, integrasi antara ilmu teoritis dan praktek. Menurut Al-Farabi, menekankan antara iman dan amal, antara ilmu dan tindakan. Ada simbiosis mutualisme antara keduanya. Artinya, ketika wawasan seseorang semakin banyak dan luas, maka sikapnya akan semakin baik dan bijak. Sebaliknya dengan bertindak baik, pada dasarnya, seorang sedang melatih jiwanya untuk bertransformasi atau berevolusi untuk mencapai kesempurnaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.